Bismillah. Nama ta'ala mata'ali wa ta'ala ta'ala wal intifa' ifada wal istifada wal hasanata masuk bi kitabillah sunnatu rasul amal bihi wa maradhi wa dhabi salamu ala khatiman dal mu'min syafina rasulillah sallallahu alaihi wasallam barakatuh asrari wa anwarihi wa ulumihim wa bidin dunya al-akhirah bi kulli niyyah salih bi khairati dunya al-akhirah khatiman dal maut ya bi alamana wa muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd. Qul subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan dari pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran tentang ayat-ayat jawahir, ayat-ayat permata pada Al-Quran. Ini bab inti daripada kitab ini. Kita sudah sampai pada rangkaian ayat jawahir yang terakhir itu yang terdapat pada surah Bani Israel. Kemudian langsung melonjak ke surah Maryam. Di surah Maryam situ ada 3 ayat, kata beliau Imam Ghazali musannif rahimahullah radhiyallahu anhu, amin, min surati Maryam 3 ayat. Dan dari surat Maryam ada 3 ayat daripada ayat jawahir yang menunjukkan ma'rifatullah, yaitu mulai rangkaiannya ayat 93 sampai 95. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In kullu ma fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Tidak ada semua, ya, ini disusun nafiyah, ya, in nafi. Tidak ada semua man yang ada di siapa-siapa yang ada di langit samawati wal ardi, dan yang ada di bumi, illa kecuali ati, kecuali semuanya itu akan datang Ar-Rahmani kepada Allah yang Maha Pengasih, abdan sebagai hamba. Tidak ada satupun dari mereka itu kecuali mereka akan datang kepada Allah sebagai hamba. Ya. In kullu ma fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Ya. In kullu ma fis samawati wa fil ardi illa ati rahmani abada. Tidak ada daripada semua yang ada di langit dan di bumi kecuali ati rahman abada.
kecuali datang kepada Allah abdan sebagai seorang hamba, baik laki-laki perempuan, yang kecil, ya, yang besar, ini dalam keadaan mereka itu sebagai hamba. Dan Allah mengerti tentang jumlah mereka. Qad alima adada mundu khalaqahum ila qiyamah. Allah sudah mengerti tentang jumlah mereka mulai dari Allah ciptakan mereka sampai yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Abdan ay dzalilan khadi'an. Ya. Jadi pada asalnya abdan itu kan masdar atau isim, jamid. Ya, soalnya hal itu tidak boleh datang dalam bentuk isim jamid kecuali dia ditakwil baru boleh. Seperti abdan ay dzalilan, hale hina, dalam keadaan hina, ay abdan ay dzalilan, datang kepada Allah dalam keadaan hina sebagai hamba. Dzalilan khadi'an, tunduk pada Allah. Ini Allah ciptakan semuanya sebagai abiduh. Makhluk itu semuanya hambanya Allah. Ya. Dapat ahsahum wa adahum adda, sungguh Allah telah menghitung mereka dan sama. Ahsahum menghitung, ini adahum yang membilang. Menghitung mereka ada dengan sebenar-benarnya membilang. Kelawan teman-teman. Ya, maf'ul mutlaq ya. Yang kelawan biasanya, maf'ul mutlaq betul. Biasanya kelawan. Kelaban ungkuan. Maf'ul mutlaq itu kelawan kalau dalam bahasa ya, terjemahan anunya. Ya, maf'ul mutlaq dengan sungguh-sungguh. Darabtu Zaidan dorban. Ya, kelawan mukul. Jadi semua itu datang kepada Allah dalam keadaan abdan, hamba. Maksudnya tunduk kepada Allah. Dan Allah pun sudah sudah menghitung mereka. Ini Allah tahu jumlah mereka mulai dari Allah ciptakan mereka sampai hari kiamat. Wa kullum atihi yaumil qiyamati farda. Semua dari mereka yang ada di bumi tadi atihi, datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fardan ay wahidan. Laisa ma'hu minad dunya syai'. Jadi seorang diri tidak ada bersama dia dunianya sama sekali. Atau bisa juga maknanya merujuk pada sabda Rasulullah SAW di surah di Bukhari bahwa inna hadakum lagi baina dalai wahdahu laisa bainahu turjuman. Sesungguhnya setiap seorang dari kalian akan berdiri di hadapan pengadilan Allah Ta'ala sendirian, tidak ada antara dia dengan Allah juru bicara. Langsung kepada Allah dihisab. Dan ketika itu maka fayara maka dia lihat apa yang sebelakangnya, maka dia tidak lihat kecuali neraka. Ilma qaddam, kecuali apa yang dia kerjakan daripada amal. Dia lihat depannya dia tidak lihat kecuali neraka. Ya. Kemudian, namun di situ Allah memberikan rahmatnya. Ya. Kalau kita menggambarkan itu, bagaimana seorang itu ini dihisab oleh Allah langsung, sendirian, tidak ada juru bicara antara dia dengan Allah langsung. Kalau saya sering menggambarkan begini. Ini prajurit atau katakanlah pejabat yang paling rendah langsung diinspeksi oleh presiden, penguasa yang paling tinggi. Sidak, inspeksi mendadak. Maka kita bisa bayangkan bagaimana dia grogi dan sebagainya. Itu baru makhluk. Bagaimana kita nanti berdiri di hadapan Allah SWT dalam keadaan sendirian. Kulum ati yaumil qiyamati farda. Semua dari mereka akan datang kepada Allah. Untungnya di situ Allah sebut apa? In kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda.
Allah tidak menyebut illa atil jabbar yang abada. Allah menyebut dirinya sebagai Ar-Rahman. Tidak ada semua yang ada langit dan bumi kecuali datang kepada Rahman, kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Allah tidak menyebut datang kepada Jabbar, kepada Mutakabbir. Coba begitu, habis. Ati Rahman yang abada. Kemudian hanya setelah Allah sebut dirinya sebagai Rabbul Alamin, Allah sebut dirinya di Fatihah sebagai Ar-Rahmanir Rahim. Walaupun dia Rabbul Alamin, penguasa seluruh alam, tapi Allah itu Rahman dan Rahim. Kemudian apa lagi? Selesai itu surah Maryam alaihissalam. Surah Maryam. Kemudian ya, langsung ke surat Thaha sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Thaha itu salah satu nama dari nama Rasul SAW. Karena Ja'far Shadiq sebagaimana dinukil oleh Qadhi Iyad di Asyifanya mengatakan Thaha itu maknanya Al-Badr, purnama. Karena Tha itu 9. Abajadun, Hawaz, Huti. Tha itu 9. Ha itu 5. Abajadun ha. Awas. 9 tambah 5, 14. 13, 14 itu simbol daripada Badr. Maka Thaha katanya sini Ja'far Shadiq adalah Al-Badr, sang purnama sallallahu alaihi wasallam. Surat Thaha. Di situ ada beberapa ayat jawahir. Dalam Ma'rifatullah itu dari awal surat Thaha sampai kepada ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Thaha. Wahai Muhammad. Ada yang mengatakan ya insan, ada yang mengatakan nama dari nama Allah, tapi yang paling kuat itu adalah dari itu nama beliau Rasul SAW. Sebagian mengatakan Tha itu nama beliau At-Tahir, Ha itu nama beliau Al-Hadi. Ya. Thaha. Ada lagi yang mengatakan maknanya dalam bahasa Syriani atau bahasa Suryaniyah, Thaha itu maknanya ya rajul, wahai laki-laki. Ini beliau merujuk pada beliau SAW. Karena khitabnya kan di ayat berikutnya kepada ma anzalna 'alaika. Tidak kami turunkan atasmu wahai Thaha, wahai Rasul, wahai rajul. Al-Qur'ana, Quran ini litashqa, supaya membuatmu sulit. Tidak, Quran ini bukan diturunkan untuk menyulitkanmu, menjadi membuat engkau susah, bukan. Kami tidak menurunkan Quran padamu untuk membuatmu susah. Ada lagi yang mengatakan dalam bahasa Akka, itu perbatasan Urdun ya, Yordania, daripada bahasa Anbat Nabatea, itu Thaha itu ya insan, wahai manusia. Ini merujuk pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagian mengatakan lagi maknanya Thaha itu ta'il ardh biqadamaik. Injaklah kaki bumi itu dengan kakimu, dua telapak kakimu. Ini maksudnya dalam tahajud. Al-Kalbi mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW turun wahyu, ketika turun wahyu kepada beliau SAW di Mekah, beliau berijtihad sungguh-sungguh dalam ibadah sampai beliau berdiri lama dalam sholatnya.
dan sholat di seluruh malam. Kemudian Allah turunkan ayat ini untuk memerintahkan beliau untuk meringankan sholat beliau atau meringankan untuk diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa ya Rasul, kami tidak menurunkan kepadamu Quran ini supaya kamu malah sulit, malah susah dengan ibadahmu begitu itu. Sebagian pendapat lain, ketika orang musyrik melihat kerasnya ibadah Rasulullah SAW, maka mereka mengejek, ya Muhammad, Quran itu turun untuk supaya kau itu susah, supaya kau susah payah. Semenjak turun Quran kau malah menyusahkan dirimu. Maka turun jawabannya dari Allah, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kami tidak menurunkan kepadamu Quran itu kan supaya kau tashqa, susah payah, syakia yashqa, celaka, sial. Illa tadhkiratan, kecuali Quran itu kami turunkan sebagai tadhkirah, peringatan. Bagi siapa? Liman yakhsha, bagi orang yang takut. Yang bisa mengambil peringatan itu adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Saya dzakkaru may yakhsha. Saya dzakkaru, akan bisa mengambil peringatan siapa? May yakhsha, orang yang takut. Ya. Bisa dua makna. Bisa i'tibar makan dalam balaghah, majaz mursal, i'tibar makan atau i'tibar mayakun. Kalau i'tibar makan, ini berarti majaz mursal menganggap yang dianggap arti yang sebelumnya, artinya berarti orang itu harus memiliki rasa takut. Ketika dia sudah memiliki rasa takut kepada Allah, yang berarti yu'minu bil ghaib, rasa takut kepada Allah, baru dia bisa mengambil peringatan. Itu i'tibar makan. Kalau i'tibar mayakun berarti orang yang mau memasang telinganya kepada Quran dengan hatinya, itu nanti dia akan Allah kasih rasa takut kepada Allah SWT. Itu i'tibar mayakun. Kayak hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kan itu i'tibar mayakun. Kalau kamu mengikuti petunjuk Quran, maka kamu akan sampai kepada derajat orang yang takwa. Hudal linnas, itu ya menganggap i'tibar yang sekarang itu bahwa Quran itu petunjuk bagi manusia, tapi yang bisa mengantarkan dia itu kepada orang yang, tapi Quran itu bisa mengantarkan orang kepada orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. I'tibar mayakun. Ya. Seperti di surat Yusuf, ini aroni aksiru khamra, aku melihat engkau memeras khamr. Masa yang diperas khamr? Harusnya yang betul kan? Yang diperas itu anggur supaya jadi khamr. Itu i'tibar mayakun. Majaz mursal namanya i'tibar mayakun. Memperhitungkan apa yang akan terjadi. Majaz mursal dalam balaghah. Ya. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Ya. Jadi Quran itu bukan Allah menurunkan kepadamu Quran itu bukan untuk supaya membuat kamu itu justru susah payah ya Muhammad. Ya. Karena syaqqa itu maknanya dalam bahasa itu artinya susah payah, kepayahan. Ya. Syaqqa, tashqa. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali Quran itu adalah peringatan bagi orang yang takut. Maksudnya apa? Quran itu bukan seperti yang dikatakan oleh musyrik. Apa Muhammad, kamu diturunkan Quran supaya membuatmu celaka? Tidak. Di Quran itu Allah menurunkan Quran itu berupa ilmu dari Allah supaya justru menghendaki kebaikan yang banyak, sebagaimana beliau sendiri bersabda, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki dia baik, Allah pandaikan dia dari agama. Maka Quran itu diturunkan untuk mengajarkan manusia, bukan untuk memberi susah pada manusia.
Ya. Kemudian Ma'za alika Qur'ana linashqa. Ini seperti firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20, faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah olehmu apa yang mudah dari Quran. Jangan terlalu apa yang gampang, apa yang mudah bagimu dari Quran, jangan terlalu banyak. Jangan memaksakan diri. Kemudian ya, bahkan Quran itu la wallahi ma jalahu syaqa'an walakin jalahu nuran. Demi Allah, kata Allah tidak, demi Allah, kata para tafsir, Allah tidak menjadikan Quran sebagai syaqa'an, sebagai kepayahan, akan tapi Allah jadikan dia sebagai rahmat dan cahaya bagi dalilan ilal jannah, petunjuk kepada surga Allah. Tanzilan mimman khalaqas samawati tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Quran itu turun ya, adalah tanzil. Keberadaannya sebagai tanzil. Sesuatu yang diturunkan dari Tuhanmu ya Muhammad, dari Tuhan segala sesuatu. Rabb kulli syai'in malikah. Al-Qadir ala kulli syai', yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan bumi, menciptakan langit. Ya. Menciptakan bumi, menciptakan langit. Yang mana dalam Tirmidzi bahwa samku kulli sama masatukum simi'am. Bulu ma bainaha wa la taliya masatukum simi'am. Tebal daripada setiap langit itu 500 tahun perjalanan, dan jarak antara satu langit dengan langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan siapa yang man khalaqas sama man khalaqal arda was samawati, siapa yang mencipta langit dan bumi dan langit yang luhur itu kan, ula yang paling luhur. Siapakah dia? Ar-Rahman. Dialah yang maha pengasih. Alal arsy istawa, yang berkuasa atas arsy. Berkuasa atas arsy. Kebanyakan mengartikan bersemayam di atas arsy itu ya boleh, sekedar arti, cuma ya takut menjerumuskan orang awam, terjerumus pada tajsim, menjisimkan Allah, seolah-olah Allah bersemayam seperti bersemayamnya raja di atas singgasananya pikirannya. Dan Imam Ghazali sendiri ada risalah kecil tentang masalah takwil ini, apa namanya, di Majmu' Rasailnya Imam Ghazali itu, Jamul Awam an Ilmil Kalam. Risalah kecil, isinya sebagian besar tentang kaidah dalam menghadapi ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini. Tapi secara umum ya. Jadi kapan nanti kita juga bisa bahas itu ya. Secara umum itu benang merahnya paling tidak 2 poin. Pertama, bahasa, sebagaimana panjang lebar saya bahas di subuh itu, di kuliah subuh itu, dan di Sidoarjo itu ada pertanyaan tentang masalah ayat-ayat yang seperti ini. Ar-Rahman al-'arsy istawa, ayat-ayat sifat, ayat mutasyabihat. Ya. Jadi sikap kita untuk menghadapi ayat ini paling tidak kita perlu ada perhatikan 2 poin. Yang pertama, bahasa itu hasil budidaya manusia. Dia kadang pengalaman pribadi orang-orang kita ini kan, kita kadang bahasa sendiri entah karena keterbatasan dia atau
memang karena keterbatasan bahasanya, dia kadang sulit mengungkapkan perasaan yang dia dapati dengan bahasa yang ada. Ini baru mengungkapkan tentang kita, makhluk. Bagaimana bahasa yang serba terbatas itu ingin mengungkapkan tentang Sang Khalik yang maha mutlak. Dan apa yang saya ucapkan ini sebenarnya saripati dari yang disebutkan Imam Ghazali di kitab Ihya-nya. Kata Imam Ghazali bahasanya terlalu, statement ini beliau ulang di kitab Taubah ada, di kitab Tauhid wa Tawakkul ada statement ini di Ihya, kitab Taubah sama Tauhid dan Tawakal. Itu jadi Allah itu maha mutlak, tidak terbatas. Bagaimana bahasa yang terbatas ini mengungkapkan sesuatu yang tidak terbatas? Ya. Sehingga di situ ada, dalam bahasa itu ada makna majazi, kiasan dan sebagainya. Peminjaman. Dan itu kaidah umum dalam semua bahasa. Makna kiasan itu kaidah umum dalam semua bahasa. Jadi bahasa itu tidak hanya memiliki makna hakiki, tapi ada makna majazi. Itu sudah lumrah. Apalagi bagi orang yang mempelajari ilmu linguistik, ilmu lughah. Ilmu linguistik itu mempelajari bahasa sebagai sistem bunyi secara umum. Maksudnya dia tidak mempelajari bahasa tertentu, bahasa Arab, bahasa enggak. Linguistik itu gejala bahasa itu dipelajari secara umum. Bahasa itu sifat-sifatnya apa? Walaupun bahasa itu berbeda-beda, peratelannya bahasa itu apa saja. Nah, itu. Yang mana setiap bahasa itu diklasifikasi oleh para ahli linguistik itu menjadi morfem, fonem. Fonem itu satuan bahasa yang paling kecil. Morfem, grammar itu structure. Kemudian wacana. Itu lapis bahasa. Nah, bagi orang yang melajari linguistik, dia akan tahu bahwasanya setiap bahasa itu walaupun berbeda cara ucapnya, tapi memiliki kesamaan unsur. Semua bahasa yang dipelajari di linguistik, ilmu bahasa, ilmu lughah namanya. Jadi bahasa itu memiliki keterbatasan, sehingga dalam setiap bahasa itu pasti ada namanya makna hakiki dan makna majazi. Itu tidak bisa dihindari. Ringan tangan, apa berarti tangannya ringan? Turun tangan, apa tangannya diturunkan gini? Presiden turun tangan. Masa presidennya nurun tangannya? Tidak mungkin. Kemudian apalagi? Jadi seperti firman Allah, yadullah fawqa aydihim, maksud tangan Allah di atas tangan, terus diartikan tangan begitu. Sedangkan Allah itu walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang semisal Allah. Maka poin pertama yang harus kita ketika mendapati hadis atau ayat seperti ini, di hadis pun ada hadis-hadis seperti ini. Seperti di Bukhari, yanzilu tabaraka ta'ala fil thulutsil akhir, Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir turun. Masa Allah turun seperti turunnya? Di hadis juga ada seperti ini, di ayat juga ada. Bukan dhaif hadisnya, hadis-hadis sahih bahkan. Di Bukhari, seperti Bukhari, atau disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Maka poin kita pertama itu tadi, bahwa bahasa itu terbatas. Maka sudah menjadi kesepakatan ahli bahasa bahwa di situ ada makna hakiki, ada makna majazi. Dan dia bisa dielak. Orang mengelak ini ya repot, ceto welo-welo. Enggak ada, harus semua diartikan secara harfiah. Ya silakan. Loh, harfiah boleh. Sudah, artinya bukan harfiah begitu, bukan diartikan harfiah, dalam arti taslim. Jadi poin pertama, bahasa itu lemah untuk menggambarkan tentang Khalik. Sehingga kalaupun ada bahasa itu terkadang menggambarkan tentang Khalik, itu semua makna itu adalah makna kiasan. Nah, bahkan itu kalau menurut ahli bahasa,
makna yang disandarkan kepada Allah sutiyadullah itu makna kiasan. Tapi kalau menurut ahli hakikat seperti Imam Ghazali, justru yang kiasan itu adalah makna yang dipakai oleh manusia. Makna yang hakiki itu hanya milik Allah, seperti kudrat, kekuasaan, power. Power yang hakiki itu milik Allah. Kalau kita menisbatkan pada diri kita kudrat, kekuasaan itu justru majazi, bukan hakiki, justru itu kiasan. Kalau menurut ahli hakikat, justru yang kita pakai untuk diri kita ini yang kiasan, yang hakikinya itu yang milik Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali di Ihya'nya. Tapi menurut ahli bahasa justru ini yang hakiki itu yang kita pakai. Allah itu makna kiasannya. Jadi ya dulu, ya tidak masalah, yang penting mengerti bahwa hakikat Allah itu maha mutlak, sehingga tidak mungkin bisa dibatasi dengan ruang bahasa. Dengan bahasa itu adalah budidaya manusia secara sebab akibat. Secara hakikat semua Allah yang mengajarkan wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Secara hakikat Allah yang mengajarkan Adam itu semua isim, semua asma. Kemudian yang kedua, ketika kita membahas tentang ayat Ar-Rahman al-Istawa atau ayat senada dengan ini, yang selaras dengan ini maknanya. Yang harus kita perhatikan bahwa sikap para ulama dari dulu, ulama salaf dan juga khalaf, itu terbagi kepada dua. Terutama salaf itu mereka lebih cenderung tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Tapi makna yang menyerahkan kepada Allah itu bukan berarti ya dulu Allah punya tangan tapi tidak sama dengan tangan kita. Bukan itu. Tapi makna menyerahkan ya betul-betul menyerahkan itu dari Allah. Amanna kullum min indi Rabbina. Ya kan? Wa marasuquna wala ya'lamu ta'wila wala ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna rabbana amanna kullum min indi Rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ya kan? Itu termasuk ayat mutasyabihat, ayat semacam ini yang tersamar maknanya. Baik tersamar sama sekali, ada dua pendapat, tersamar itu bagi siapa? Tersamar sama sekali bagi seluruh makhluk, atau tersamar hanya bagi orang awam, tidak tersamar bagi orang-orang yang khusus. Sehingga di qiraat itu kan ada dua, waqaf. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Ada yang waqaf di situ. Tidak ada yang mengerti ta'wilnya kecuali Allah semata. Itu pendapat pertama. Warasikhuna fil ilmi, kalimat berikutnya. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Ada yang menyambung itu. Tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Berarti yang tahu Allah dan Allah memberikan pengetahuan itu kepada orang yang mendalam ilmunya. Itu yang tidak wakaf pada illallah, wasol. Tapi kalau dia wakaf pada illallah berarti yang tahu cuma Allah. Hatta orang rasikhuna. Nah, sedangkan warasikhuna itu mubtada lagi, bukan ataf kepada Allah. Kepada lafzul jalalah tapi dia mubtada. Warasikhuna fil ilmi lan utawi. Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya, yaquluna mereka hanya berkata, amanna kami beriman itu dari Allah, kullum min indi rabbina. Semua yang disebut di Quran itu min indi rabbina, atau yang disebut oleh Rasul di hadis sahihnya, kullum min indi rabbina, semua dari sisi Tuhan kita. Dia cuma mengatakan orang yang mendalam ilmunya sekalipun, dia cuma mengatakan kami beriman. Terus itu dari Allah. Kita rasakan maknanya. Berarti kalau makna wakaf di situ berarti tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Terus apa manfaatnya diturunkan ayat itu kalau yang mengetahui cuma Allah? Dijawab dalam ulumul Quran. Usah buku yang tinggi-tinggi. Qawaid asasiyah fil ulumul Quran punya Zaid Maliki di situ ada. Tentang ayat mutasyabihat. Coba antum ini. Zaid Maliki radhiyallahu anhu rahimahullah sudah menjelaskan enggak usah buku ilmu ulumul Quran yang tinggi, yang kecil. Kok kaidah dasar dalam ilmu Al-Quran. Di situ dibahas bahwa kalau mengikuti pendapat tadi bahwa hanya Allah yang tahu ilmunya. Terus apa manfaatnya diturunkan? Untuk batu ujian. Kalau kamu diturunkan begini, akalmu umpama belum bisa menerima, apa kamu beriman apa enggak? Apa kamu cuma beriman pada yang gatok saja, yang enggak gatok kamu udah beriman? Nah, itu hikmahnya kenapa Allah turunkan sebagai batu ujian. Termasuk ini ayat mutasyabihat, termasuk ayat mutasyabihat fawatihus suwar.
kafa ya, itu masuk ayat mutasyabihat. Ya, itu jawabannya. Kenapa kok cuma Allah yang tahu? Apa hikmahnya kalau cuma Allah yang tahu kemudian diturunkan? Kan gitu. Itu jawabannya. Sebagai batu ujian. Iman enggak kira-kira? Akal kita enggak sampai tetap iman enggak? Apa cuma yang jatuh saja yang beriman, yang diimani? Pendapat kedua, tidak wakaf pada Allah tapi lanjut pada warasikuna fil ilmi, berarti yang mengetahui maknanya adalah Allah dan orang-orang yang mendalam dalam ilmunya. Itu tadi tafsiran-tafsiran tadi itu yang kita nukil tentang Toha, apa makna Toha itu tafsiran-tafsiran dari ulama-ulama. Dan tidak mungkin mereka bicara tanpa ada dasar. Para tabi'in tadi yang kita nukil, para sahabat dan tabi'in. Kita nukil pendapatnya contohnya tentang surat Toha tadi. Tentang kalimat Toha tadi. Nah, jadi dari situ ada dua sikap. Sikap pertama tafwid, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Ya serahkan mutlak. Bukan mengiyakan konsep tangan. Ya dulu, oh iya Allah punya tangan. Walaupun tidak seperti tangan kita lah. Berarti kan mengiyakan konsep tangan. Gitu. Ya sudah. Sebut saja ya dulu pokoknya dia itu ayat Allah. Kita beriman, Allah bilang seperti itu. Kita beriman, ada maknanya, kita serahkan kepada Allah. Kalau bahasanya tafsir Jalalain, Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih tahu tentang maksudnya. Berarti kan di Alif Lam Mim di Jalalain tidak dijelentrehkan, tapi di tafsir Durrul Mansur sama Imam Suyuti dijelentrehkan maknanya. Karena Jalalain itu kan beliau itu meneruskan metode gurunya Jalaluddin Al-Mahalli yang nulis mulai dari surat Kahfi ke belakang. Meninggal gurunya, diteruskan sama Jalaluddin As-Suyuti sehingga dua Jalalain, bukan jalan lain. Kadang Yayan itu di Yayan dipelesetkan tafsir jalan lain. Tafsir jalan lain, dua jalan. Jalaluddin As-Suyuti diteruskan oleh muridnya lah. Muridnya tidak berani kecuali meneruskan metode gurunya. Metodenya seperti itu. Ya dilanjut oleh Imam Jalaluddin Mahalli dari sampai itu kan dari Kahfi sampai Fatihah. Karena Fatihah itu sudah mulai Jalaluddin Suyuti sampai surat Al-Isra. Itu Jalaluddin Suyuti, muridnya dari Jalaluddin Mahalli. Melanjut dengan metode yang sama dengan metode dia, tidak berani melangkahi metode gurunya. Sehingga kalau makanya kita baca kan di tafsir Jalan itu kan semua ayat-ayat Fatihah Suwar kebanyakan atau ayat semacam itu beliau mengatakan Allah a'lamu bimuradi. Saya Jalaluddin Suyuti. Tapi di tafsir beliau Durrul Mansur beliau sebutkan semua pendapat itu tentang Alif Lam Mim dan semuanya. Kemudian Ar-Rahman wal-Asyistawa. Jadi makna itu makna pertama, kita serahkan kepada Allah. Makna sikap pertama. Sikap kedua, mentakwil. Sikap ulama untuk menghadapi ayat ini adalah mentakwil tapi tetap dalam koridor yang layak bagi keagungan Allah. Dalam koridor Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Dalam bingkai Allah itu walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Itu bingkainya. Tidak boleh keluar dari itu. Takwilannya itu tidak boleh keluar dari itu. Nah bisa dikatakan takwil. Allah punya tangan walaupun dia mengelak tangannya tidak seperti tangan makhluk. Banyak istawa ini dan kedua ya tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, khusus tentang ayat ini. Sekarang di situ ada kata arsy, ada kata istawa. Atau di ayat yang lain tsummastawa 'alal 'arsy, ya kan di atas. Di ayat yang lain kalimatnya tsummastawa 'alal 'arsy. Ya. Jadi istawa sendiri itu tidak lepas dari 7 makna istawa itu. Banyak makna istawa itu. Sedangkan arsy sendiri itu banyak riwayat tentang hakikat arsy, tapi walaupun banyak riwayat tidak sampai derajat yang mutawatir. Di antaranya Ibn Abbas mengatakan, dan itu ada dasarnya dari Rasulullah sebetulnya SAW, bahwa
Arsy itu kata Rasul SAW, kalau dibandingkan dengan kursi, yang mana kursi itu wasi'a kursiyuhus, seluas langit dan bumi kursi itu kalau dibandingkan arsy dengan kursi, kursi dengan arsy, maka kursi seperti uang dirham atau dinar uang logam, sedangkan arsy itu yang dilemparkan ke gunung pada gurun Sahara yang luas, gurun pasir yang luas. Maka gurun yang luas itu ibarat arsy, kursi itu ibaratnya uang logam. Padahal Allah sendiri nyatakan di Quran wasi'a kursiyuhus sama jalan. Kursinya Allah itu meluasi langit dan jangan digambarkan kursi. Jangan digambarkan begitu. Ya. Kemudian itu tempat ilmunya Allah. Jadi istawa itu maknanya banyak. Pertama tentang arsy, itu arsy ya. Kemudian kalau menukil pernyataan sahabat Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, dia mengatakan innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi laysa mahallan lidzatihi. Allah menciptakan arsy itu menampakkan kemahakuasaannya, bukan sebagai tempat bagi zatnya. Maka naudzubillah daripada perkataan orang yang berani mengatakan Allah itu ala arsy istawa, persis seperti arsy, tidak kurang tidak lebih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, wis tahulah kelompok yang kurang kerjaan. Kita sebetulnya malas karena duri dalam daging. Kita kepingin sebetulnya mereka itu, tapi dasar kadang angel tuturannya yang meromongso sudah mengkapling neraka dan surga. Iya. Bukan kajian ilmu, tidak ada ilmunya mereka itu. Mereka tidak pantas disebut ulama. Yang nyebut ini Dr. Said Fauda yang ahli tauhid. Saya sudah baca buku mereka dan saya tidak dapati mereka satupun ulama. Cuma sekedar nukil-nukil apa. Iya. Yang ngomong ini ulama kontemporer yang alim, alama. Yang ngomong itu. Tidak ada alim. Hadapkan sini kata dia. Suruh satu aja dari mereka. Tidak alim. Kau memang punya ilmu. Ya ilmu itu kalau dalam teori logika barat itu namanya pseudoscience. Pseudoscience. Ilmu pengetahuan palsu. Mereka anggap itu ilmu padahal itu bukan ilmu. Mereka anggap itu sebagai ilmu padahal dasarnya. Ya mereka anggap mereka alim, tapi dalam penilaian itu tidak ada sama sekali ilmu. Karena dalam pembahasan dangkal, mereka mengingkari penggunaan logika secara walaupun katanya mungkin mereka membela diri, tapi ya tetap mengingkari. Cuma dikunyah begitu saja, ditelan begitu saja, comot sana, comot sini. Apa itu ilmu? Ilmu itu dengan ta'allum, dengan belajar. Mereka sanadnya kepada siapa? Orang seperti itu dianggap tidak ada ilmunya. Maka istawa itu banyak maknanya. Ada yang mengatakan 7, bahkan ada yang mengatakan lebih. Istawa itu artinya sama. Istawa at-ta'am itu artinya matang. Istawa itu artinya datar. Istawal ard, istawatil ard. Istawa artinya istaula, berkuasa. Istawa artinya lurus, istiqomah, tegak. Istawa syai'an maknanya sama. Istawa artinya naik. Istawa artinya menetap. Istaqarra itu bersemayam dan sebagainya. Istawa ila maknanya menuju pada sesuatu. Ada berapa makna itu? Banyak. Di kamus Arab itu kalau kita rujuk ada berapa makna? Istawa ta'am, masak daripada makanan. Istawatil ard, bumi itu datar. Istawat al-ardu bihi, ay halaka fiha, ini binasa dalam bumi. Istawa alaihi ay istaula, atau malakah, menguasai. Istawa istaqoma itu adalah 4, lurus atau tegak. Istawa syai'an, sama antara dua sesuatu. Bisa juga istawatil ard, bisa juga maknanya ay sarat jadban. Bumi itu menjadi kering, kerontang, menjadi paceklik. Istawat.
Istawa maknanya istaqarra, tabata. Istawa maknanya tawajjah, qasoda. Gitu. Ya. Paling tidak 8. Boleh katakan 7 lah boleh. Kalau yang mengatakan 7. Itu makna istawa. Terus apa? Ya kan? Yang membuat mereka kok cek senengnya ngartikan istawa itu bersemayam. Itu dari mana? Sedangkan makna istawa itu tidak kurang dari 7 makna. Apa yang memberikan mereka legitimasi untuk mengatakan Allah istawa itu berarti bersemayam? Yang itu kalau kita gatukkan dengan laisa kami syai'un itu berarti kan bertentangan seolah-olah. Padahal di Quran tidak ada yang bertentangan. Ya kan? Bukan Nabi walau kana min indi ghairillah wajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Quran itu dari sisi selain Allah, pasti mereka akan dapati dalam Quran itu kontradiksi yang banyak. Itu istawa. Maka yang pantas ya, nah mungkin kita makna istawa ilal arsy berarti Allah menuju kepada arsy. Menuju berarti berpindah tempat, itu tidak layak bagi Allah. Atau tetap. Jadi kalau tetap berarti ada yang bergerak. Tetap bergerak itu sifatnya makhluk, bukan tidak layak. Tetap berarti ada tempatnya juga, berarti Allah butuh tempat, juga tidak layak bagi Allah. Kalaupun mau ditakwil ya harus cari takwil yang tidak bertentangan. Itu kaidahnya. Dengan lam yakun lahu kufuwan ahad, karena Allah tidak menyamai sesuatu apapun. Lurus istiqomah atas arsy ya bisa juga. Hanya Allah itu seperti kalau dikatakan istiqomah ya inna rabbi ala siratim. Nah itu bisa kan. Allah sendiri menyebut dirinya inna rabbi ala siratin. Tuhanku selalu berada di jalan yang lurus dengan keadilannya. Nah itu bisa. Istawa maknanya itu mengatur dengan cara adil. Ala arsy itu berarti berkuasa atas arsy. Di atas arsy bukan berarti ala menunjukkan ulu dalam arti tempat, berarti itu kan menunjukkan tempat. Jadi istawa ada ala, ada arsy. Arsy sudah kita bahas, istawa maknanya ya itu berkuasa. Kalau arsy saja yang sedemikian hebat, yang kursi saja kecil dibandingkan arsy, itu saja tunduk, Allah tundukkan bagaimana di bawah arsy. Maka Ar-Rahman al-Istawa artinya Allah Maha Kuasa atas arsy. Menunjukkan kemahakuasaan dia secara mutlak, sehingga arsy saja yang sedemikian hebat itu tunduk di bawah kekuasaan Allah. Itu makna yang layak di antara makna menurut ulama. Kalau memang mau takwil, jadi ada kita lepas kepada Allah tafwid, dan itu dari Allah, kita beriman itu ayat Allah. Kedua kita takwil, tapi takwil yang layak dengan keagungan Allah. Bukan kita otak-atik gaduh, tapi kita rujuk pada pendapat para ulama bagaimana mentakwil ayat ini. Sebagaimana sudah kita cuma menukil dari pendapat ulama-ulama terdahulu. Dan mentafsirkan bahwa istawla itu seperti Imam Ghazali juga di Ihya menafsirkan itu istawla maknanya apa? Berkuasa. Ay malaka. Istawa maknanya istawla wa malaka. Ini berkuasa. Makanya dia sendiri menyebut zatnya sebagai Rabbul Arsyil Majid, Rabbul Arsyil Karim, Rabbul Arsyil Azim. Tuhan penguasa arsy yang mulia. Tuhan penguasa arsy yang agung. Arsy sebagai simbol kemahakuasaan Allah SWT. Sebagaimana singgasana seolah-olah sebagai simbol kan kekuasaan si raja itu. Ya kalau dia berucap dengan itu, karena kan kalau memang itu mengandung takwil kan tidak bisa dikatakan murtad sekaligus. Kecuali kalau tidak mengandung tafsiran, dia mengucapkan kata-kata yang tidak mengandung makna tafsiran lain, yang itu adalah penukan pada Allah, pelecehan dan sebagainya, itu jelas murtad dengan ucapan. Kalau tidak maka disuruh ditanya apa maksudmu berkata seperti itu kalau memang mengandung beberapa takwil. Tujuan dia mengucapkan itu maknanya apa yang kau maksud dengan ucapan itu. Kalau itu memang mengandung takwil. Memang ada sunnah prinsipnya kita tidak mengkafirkan atau tidak terlalu gampang serampangan untuk mengkafirkan orang lain kecuali dengan kufur yang betul-betul terang-terangan. Baru kita katakan itu pun bukan vonis person-person, bukan memvonis pribadi-pribadi, tapi memvonis bahwa perkataan seperti ini mengakibatkan kekufuran. Ya, kalau tajsim murni tajsim tidak mengandung makna lain ya jelas bisa kufur.
Lahu ma fis samawati wa fil ardi wa ma bainahuma tahta thara. Baginya segala apa yang di langit di bumi dan ada apa yang antara kedua dan apa yang di bawah thara. Di bawah bumi. Thara itu bumi yang paling bawah. Wa ma tahta thara. Apa yang ada di bawah tanah. Wa ma tahta thara. Kalau kamu menjaharkan ucapan, maka Allah tahu yang sir, yang tersembunyi dan yang akhfa, yang lebih sembunyi dari sir. Ibn Abbas mengatakan apa yang lebih tersembunyi daripada sir, bisikan hati yang belum terbisik dalam hati. Allah la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tiada ilah, tidak ada ma'bud sesembahan selain Dia. Lahul asmaul, hanya bagi miliknya lah segala nama-nama yang terbaik. Bukan yang baik. Husna fu'la, ini yang terbaik. Allahu a'lam. Anjingnya sudah. Sudah dulu. Sudah Al-Fatihah.